Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Hairunisa dengan NIM 2022-210161. Mahasiswi Universitas Madura dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan refleksi pembelajaran dari mata kuliah kepemimpinan yang telah saya tempuh selama 1 semester ini. Mata kuliah kepemimpinan telah memberikan banyak wawasan berharga yang tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis saya, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai pembahasan materi. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting yang saya pelajari. Kepemimpinan bukanlah semata-mata tentang jabatan atau posisi. Kepemimpinan adalah tentang kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain mencapai pencapaian tujuan bersama. Selama pembelajaran ini, saya mempelajari berbagai teori kepemimpinan yang sangat relevan dengan kondisi masa kini. Pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai hasil yang melampaui ekspektasi awal mereka. Kedua, kepemimpinan autentik, pentingnya menjadi diri sendiri sambil memimpin orang lain. Autentisitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Ketiga, kepemimpinan pelayan, konsep yang menekankan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang melayani orang lain, bukan dilayani. Yang paling berkesan bagi saya adalah pemahaman bahwa kepemimpinan bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan utama yang saya peroleh dari pembelajaran mata kuliah kepemimpinan ini. Pertama, kesadaran diri merupakan fondasi kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin harus memahami kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dia miliki. Kedua, komunikasi yang efektif adalah kunci utama kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi dan misi dan ekspektasi dengan jelas dan menginspirasi. Ketiga, empati dan kepedulian terhadap orang lain merupakan karakteristik pemimpin yang hebat. Mendengarkan dengan aktif dan memahami perspektif orang lain sangatlah penting. Keempat, kemampuan beradaptasi sangatlah diperlukan dalam kepemimpinan modern. Dunia harus terus berubah, menuntut pemimpin yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Kelima, integritas adalah nilai yang tidak dapat ditawar dalam kepemimpinan. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam hubungan kepemimpinan. Yang sangat menginspirasi saya, kepemimpinan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan bidang. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah sosok Ernest Prakasa. Bapak Ernest Prakasa merupakan contoh nyata kepemimpinan autentik dalam industri kreatif Indonesia. Beliau memulai karir sebagai seorang komedian stand-up dan berkembang menjadi sutradara, produser, dan entrepreneur yang sukses. Sebelum ke apa yang kita pelajari dari kepemimpinan beliau, kita masuk terlebih dahulu ke biodata singkat dan perjalanan karir beliau. Ernest lahir di Jakarta 29 Januari 1982. Ernest lahir di keluarga keturunan Cina. Ayahnya bernama Wahyudi Hidayat dan ibunya bernama Jenny Lim. Ernest menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Selanjutnya, berikut perjalanan karir beliau. Ernest dikenal pekerja kelas, bahkan saat dirinya masih berstatus sebagai mahasiswa. Tak hanya berkuliah, saat masih menjadi mahasiswa, Ernest juga memiliki kerja sambilan sebagai penyiar di Radio Pramuda Bandung dari tahun 2001 sampai 2005. Keahlian yang mumpuni sebagai
penyiar radio, Ernest pun naik jabatan menjadi music director. Hingga akhirnya setelah lulus kuliah, ia berkesempatan berkarir di label musik Sonic BMG pada tahun 2005. Di BMG, beliau mendapatkan posisi sebagai radio promotion executive. Karir yang menjanjikan di perusahaan rekaman ternyata tak membuat Ernest puas. Kurang lebih selama 6 tahun berkarir di dunia musik, Ernest memutuskan untuk menyalurkan kecintaannya akan komedi menjadi stand-up komedian atau komika. Pada tahun 2011, Ernest berhenti dari pekerjaannya lalu mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi stand-up komedi Indonesia atau Suci di Kompas TV. Tak disangka berhasil keluar sebagai juara 3. Tak ingin tanggung-tanggung dalam berkecimpung di dunia stand-up komedi, pada tahun 2012, Ernest bersama Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Rian Adriandi, dan Isman Hasuriaman membentuk komunitas stand-up Indo. Ernest juga terpilih sebagai ketua pertama di tahun 2013. Saat ini stand-up Indo sudah menjadi satu-satu komunitas stand-up komedi terbesar di Indonesia. Ernest adalah salah satu jebolan Suci Kompas TV yang berhasil menggelar tur stand-up komedi. Setahun setelah keluar dari juara 3 kompetisi tersebut, Ernest mengadakan tur stand-up komedi pertama di Indonesia bertajuk Meremelek di 11 kota. Tak hanya dituangkan dalam materi stand-up komedi, keresahan Ernest juga dituangkan dalam sebuah buku berjudul Ernest. Buku ini sendiri bercerita tentang kehidupan Ernest dari mulai remaja sampai dewasa. Total ada 3 seri buku Ernest yang berhasil dibuat Ernest. Pada tahun 2015, karir sutradara Ernest Prakasa pun dimulai. Film pertama yang ia sutradarai berjudul Ngenes, yang mana diadaptasi dari novel yang ia tulis sendiri. Ernest menjadi aktor utama sekaligus penulis dan sutradara. Meski baru 1 kali menjadi sutradara dalam film Ngenes, Ernest berhasil membawa penghargaan penulis skenario adaptasi terpilih dan sutradara muda berbakat dari Piala Maya 2016, serta sebagai penulis skenario terpuji untuk film Ngenes dari Festival Film Bandung di tahun yang sama. Dan masih banyak film yang sukses yang beliau sutradarai. Itulah biodata singkat dan perjalanan karir beliau. Setelah itu kita lanjut ke beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan beliau. Pertama, beliau tetap mempertahankan nilai-nilai dan karakter aslinya meskipun telah mencapai kesuksesan. Kerendahan hati dan kedekatan dengan masyarakat tetap terjaga. Kedua, beliau menggunakan platform dan pengaruhnya untuk memberikan inspirasi terhadap generasi muda, khususnya para kreator muda Indonesia. Ketiga, autentisitas yang beliau tunjukkan menjadi kekuatan utama dalam kepemimpinannya. Beliau tidak berusaha menjadi orang lain tetapi tetap konsisten dengan kepribadiannya. Yang paling saya kagumi adalah bagaimana beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus keras dan vokal. Terkadang kepemimpinan yang paling berpengaruh datang dari konsistensi, autentisitas, dan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Ernest Prakasa membuktikan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan dapat diterapkan di berbagai bidang, baik itu dalam industri hiburan, bisnis, maupun bidang lainnya, sesuai dengan passion dan minat kita masing-masing. Demikianlah refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Syefrizal SEMM dan Bapak Zainur Rofiki MD, SAB, MAB, MBA sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan yang telah membimbing saya sepanjang semester ini. Demikian yang saya dapat sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya.